Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifatus Wahyu Nur Marifa dari program studi S2 Teknik Biomedis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Erlangga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biosensor dalam aplikasi medis. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas fotonika biomedis oleh Profesor Dr. Ratna Absari MSI, yang mana saya mendapatkan tema biosensor dalam aplikasi medis. Pertama kita akan membahas tentang apa itu biosensor. Nah, ini biosensor berasal dari kata bio dan sensor. Kita tahu bahwa bio di sini dikaitkan dengan biologis ya. Dikaitkan dengan biologis, kemudian untuk sensor itu sendiri adalah suatu penerima suatu sinyal gitu. Jadi dari kata biosensor ini secara awamnya kita dapat mendefinisikan sebagai penerima sinyal dari sinyal biologis. Nah, untuk lebih jelasnya, biosensor merupakan suatu alat analitik yang mengukur perubahan proses biologis dan mengubahnya menjadi suatu sinyal listrik. Itu dikemukakan dalam Halim et al. 2021, yang mana proses biologis itu terdiri atas ada enzim, ada jaringan, mikroorganisme, asam nukleat, sel, kemudian ada asam amino dan lain sebagainya. Dari gambar ini kita lihat di sini ada suatu komponen biologis yang mana akan menghasilkan suatu sinyal dari suatu sistem biosensor tersebut yang akan direpresentasikan dalam bentuk display. Nanti kita bahas lebih lanjutnya di sini. Nah, ini adalah komponen dari biosensor. Komponen dari biosensor ini dijelaskan oleh Barih et al. 2017, yang mana terdapat adanya sampel analit, ada analit, kemudian ada bioreseptor, transducer, terus kemudian di sini ada signal conversion dan amplification atau biasa disebut sebagai suatu komponen elektrik. Kemudian yang terakhir ada display di sini. Gitu. Ini ada display di sini. Kemudian kita bisa lihat di sini untuk sampel analitnya berbagai macam ya. Di sini ada sel kultur sel itu sendiri, kemudian sampel dari tubuh manusia, ada darah, urin, feses dan lain sebagainya. Kemudian ada sampel makanan dan bisa juga digunakan sampel dari zat-zat yang ada di bumi ini seperti air, udara, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada yang namanya bioreseptor di sini. Yang mana bioreseptor di sini adalah bisa berupa DNA, enzim, sel, dan lain sebagainya. Untuk bioreseptor ini sendiri, dia merupakan proses pembangkitan suatu sinyal. Jadi dari sampel analit tersebut dibangkitkan oleh bioreseptor, yang mana proses pembangkitannya itu akan berbentuk panas, cahaya, pH, dan lain sebagainya. Pada interaksinya dengan analit itu tadi ya akan menghasilkan sinyal-sinyal itu. Nah, ini dia yang disebut sebagai biorecognition, yaitu adalah pembangkitan sinyal dari bioreseptor yang berupa cahaya, pH, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk rangkaian elektroniknya di sini kita bisa lihat, oh ya sebelum itu ada transducer. Ya, transducer di sini untuk mencatat data dan mentransformasikan stimulus ke dalam sinyal listrik untuk dihitung nanti sebagai output datanya. Kemudian ada sistem elektrik di sini. Sistem elektronik itu contohnya adalah adanya amplifier atau penguat tegangan, kemudian ada ADC atau analog to digital converter yang kemudian akan merepresentasikannya ke dalam suatu display. Nih, jadi akan ditampilkan dalam suatu display, entah itu berupa grafik atau nilai-nilai angka tertentu yang merepresentasikan hasil dari
sampel analit tersebut. Ini adalah penjelasannya. Nah, ini analit merupakan suatu zat yang perlu untuk dideteksi, yaitu sampel itu tadi. Kemudian bioreseptor, molekul yang secara spesifik akan mengenali analit tersebut sebagai bioreseptor. Kemudian transducer. Transducer adalah elemen yang mengkonversikan suatu energi menjadi energi yang lainnya. Gitu. Ini ada yang namanya biorecognition yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian rangkaian elektronik ini merupakan bagian dari biosensor yang memproses transducer sinyal dan akan mempersiapkannya untuk menjadi sebuah display. Nah, untuk display itu sendiri untuk interpretasi dari sistem atau data, ini nanti akan didisplay dalam suatu sistem komputer dan dalam bentuknya itu bisa numerik, grafik, kemudian gambar dan lain sebagainya. Itu tergantung kebutuhan dari user. Kemudian selanjutnya adalah mengenai transducer. Nah, ini tadi transducer dijelaskan sebagai pencatat data dan akan mentransformasikan stimulusnya itu ke dalam sinyal listrik untuk dihitung sebagai output seperti itu. Nah, untuk transducer itu sendiri ada berbagai macam transducer berdasarkan jenisnya, yaitu ada electrochemical biosensor, ada optical biosensor, kemudian mass-based biosensor. Untuk electrochemical biosensor terbagi menjadi berbagai macam. Ini ada 4 macam di sini. Yang pertama ada potensiometrik, kemudian amperometrik, impedimetrik, konduktometrik. Untuk potensiometrik, kita di sini untuk potensiometrik adalah mengukur perbedaan potensial antara kedua elektroda. Ada elektroda reference dan working elektroda, yang mana nanti outputnya berupa, kita dapat lihat sebagai namanya di sini potensiometrik. Berarti yang dihitung adalah perbedaan potensial. Perbedaan potensial berarti outputnya itu nanti berupa satuan volt itu. Kemudian amperometrik ini mengukur perubahan current atau arus, perbedaan arus yang dihasilkan dari reaksi biokimia. Kemudian impedimetrik dia menggunakan electrochemical impedance spectroscopy atau EIS untuk mengukur impedansi dan perubahannya seperti itu. Kemudian untuk konduktometrik, konduktometrik ini akan mengukur variasi konduktivitas dari suatu cairan selama ion tersebut diproduksi atau digunakan. Kemudian untuk optical biosensor di sini, optical biosensor menggunakan cahaya sebagai entinya dan akan dimodifikasi, akan diabsorpsi ataupun akan diemisikan sebagai hasil dari interaksi antara sampel analit tersebut dengan layer biorecognition karena adanya suatu reaksi kimia gitu. Terus di sini ada contoh bioptical sensor. Ini kita bisa menggunakan enzim, antibodi, protein, dan lain sebagainya. Untuk beberapa teknik dari optical ini banyak digunakan adalah SPR dan LSPR atau surface plasmon resonance, kemudian surface enhanced Raman scattering, bisa menggunakan refraktometer juga, dan spektroskopi fluorescence based technique. Itu ini contohnya pada gambar ini. Ini adalah berbagai sampelnya. Kemudian ada elemen biorecognition yang berupa enzim, antibodi, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan optical transducer seperti SPR, LSPR, dan seterusnya, dan akan dihasilkan sinyal output dari display sistem komputer. Yang selanjutnya ini adalah mass-based biosensor. Untuk mass-based biosensor ini sering digunakan adalah dengan
kristal multivalence. Di sini ada struktur kristal dan elektroda yang mana berdasarkan pada prinsip piezoelektrik. Berdasarkan prinsip piezoelektrik sama halnya dengan pada ultrasound. Di sini kristal akan diletakkan di antara dua elektroda. Ini ya, kristal yang berwarna biru ini akan diletakkan di antara dua elektroda yang berwarna kuning, biasanya berupa emas. Kemudian untuk biosensor sendiri akan mengukur adanya perubahan dari resonansi, perubahan frekuensi resonansi dari molekul analit tersebut. Yang selanjutnya ini adalah skema perbedaan tipe biosensor. Berbagai analitnya, kemudian ada biorecognition layer, ada DNA, RNA, antibody, antigen, dan lain sebagainya. Transducer yang digunakan bisa elektrokimia, optical, dan MESPIS, sehingga dihasilkan suatu sinyal display yang berupa grafik atau angka dan atau metode lainnya, numerik, dan sebagainya. Nah, di bidang medis, aplikasi biosensor ini digunakan untuk apa? Pertanyaannya begitu. Nah, ini dia adalah berbagai macam aplikasi dari biosensor untuk di bidang medis. Sangat banyak sekali di sini, bisa untuk mendeteksi suatu kelainan, kemudian untuk retinal prosthesis, enzim biosensor, fenotip diagnostik dari suatu penyakit, terutama di sini adalah penyakit kanker yang paling sering digunakan. Kemudian untuk rapid RNA DNA diagnostik, kemudian medical mycology, optical DNA diagnostik biosensor, diagnosis heart disease, dan MRI contrast imaging juga. Untuk selanjutnya adalah overall health monitoring. Jadi kita bisa memantau monitoring kesehatan dari pasien atau hanya untuk MCU. Untuk contoh-contoh yang paling banyak digunakan dalam bidang kesehatan pada bidang biosensor ini adalah pada deteksi glukosa darah. Nah, itu kan alat deteksinya itu berupa plat kecil, kemudian sampel darah dari jari diambil, dimasukkan ke situ. Nanti untuk beberapa saat akan muncul hasil dan tidak terlalu lama. Nah, ini adalah salah satu kelebihan dari biosensor yang mana dia dapat mendeteksi suatu nilai tertentu, misalkan contohnya adalah nilai glukosa darah dari pasien dengan waktu yang singkat. Ini juga berlaku untuk pada contohnya pemeriksaan waktu COVID kemarin itu, yaitu rapid antigen, rapid antibody juga. Nah, itu merupakan contoh aplikasi dari biosensor. Untuk ini adalah menurut Halim et al. Pada tahun 2021. Ini adalah beberapa contoh aplikasi biosensor dalam bidang medis. Yang pertama adalah track biological abnormalities, yaitu untuk tracking dari abnormalitas biologis, yang mana biosensor mampu menilai tanda-tanda vital pada pasien dan mengidentifikasi abnormalitas biologis. Biosensor juga dapat digunakan untuk men-tracking adanya perubahan denyut jantung pada pasien atau heart rate. Ya, contohnya pada penggunaan smartwatch atau jam pintar itu, kemudian athletic band yang mana mampu menghitung denyut jantung dan informasi biologis. Selain denyut jantung, dia juga bisa mendeteksi berapa langkah yang sudah kita tempuhkan, seperti itu. Kemudian untuk track body chemistry, satu sensor itu diimplan di bawah kulit, yang mana ini nanti akan memungkinkan pelacakan dari struktur kimia tubuh, dan bisa dipantau dari jarak jauh. Misalkan pasiennya di rumah, kemudian healthcare-nya itu services ada di beda wilayah gitu. Jadi jadi tenaga kesehatan mampu memantau
kondisi tubuh pasien dari jauh gitu. Kemudian juga bisa digunakan untuk monitoring diet, yang mana orang bisa mengecek molekul dalam makanan dengan adanya diet sensor. Kemudian dapat juga digunakan untuk men-tracking kualitas udara, yang mana teknologi ini mampu memantau kualitas udara dan mengukur suhu tubuh untuk menginformasikan diagnosa terhadap suatu penyakit yang mana alat ini digunakan tanpa kabel. Kemudian untuk glucose monitoring ini yang paling banyak digunakan dan yang paling ramai untuk biosensor ya, maksudnya yang paling paling terkenal dalam bidang biosensor adalah glucose monitoring. Kemudian biosensor ini juga menghasilkan hasil yang akurat dan dapat mendiagnosa suatu kelainan sehingga digunakan untuk diagnosa awal, biasanya pada pasien-pasien yang masuk ke dalam IGD. Kemudian kita melakukan analisa, itulah yang digunakan fungsi dari biosensor. Kemudian tracking heart rhythm and cardiac patient, ini untuk ritme jantung, pemantauan jantung yang dilakukan dengan pemasangan elektroda di tubuhnya pasien, dan hasilnya juga dapat dievaluasi setelah itu juga, yaitu muncul laporan hasil dari heart rhythm. Kemudian untuk pasien status pada healthcare unit, yang mana permintaan terhadap teknologi biosensor pada saat ini sudah sangat-sangat meningkat. Contohnya adalah pada kasus sleep apnea, kemudian adanya peripheral artery disorder, dan pulmonary obstruction. Itu ada penyumbatan di dalam paru-paru. Kemudian untuk manajemen dari suatu penyakit, sekarang sudah banyak sekali kelainan yang dapat dideteksi dengan biosensor. Contohnya adalah pada kelainan infeksi dan kanker. Nah, ini adalah contoh beberapa biomarker yang digunakan untuk diagnosa kanker dan berbagai diagnosa klinis lainnya. Nah, di sini akan saya jelaskan mengenai biomarker. Apa itu biomarker? Bahwa biomarker itu adalah suatu senyawa organik yang struktur kimianya itu mencerminkan struktur kimia dari asal biologisnya atau dari organ tersebut ya. Contohnya adalah ini, breast. Contohnya breast pada kanker payudara, biomarkernya berupa HER2, BRCA1 dan BRCA2 dan seterusnya. Nilai klinisnya akan diketahui dari biomarker tersebut adalah kita bisa menentukan diagnosanya, kemudian prognosisnya, kemudian pilihan treatment apa yang akan digunakan untuk perlakuan terhadap breast cancer tersebut, bisa juga digunakan sebagai early diagnosis dan lain sebagainya. Ini juga pada kasus-kasus kanker prostat, kanker kolorektal, karena untuk kasus-kasus di sini adalah kasus-kasus kanker yang sebanyak sekali ditemui di Indonesia. Contohnya adalah kasus kolorektal yang menjadi kanker nomor 1 pengidapnya untuk itu adalah wanita, yang mana nomor 3 adalah pria. Yaitu maksudnya untuk pria, kanker kolorektal ini menempati posisi ketiga, sedangkan wanita menempati posisi pertama. Kemudian ini adalah contoh biomarker pada diagnosa penyakit lain, bisa digunakan untuk Alzheimer disease. Kemudian kardiovaskular juga banyak sekali digunakan. Ini yang paling sering digunakan adalah untuk mendeteksi adanya diabetes dengan biomarker berupa HbA1c atau glycated hemoglobin untuk mendiagnosa apakah pasien tersebut mengidap diabetes atau tidak. Nah, ini contoh lainnya, yang mana tipe dari bioreseptor itu bisa berupa DNA, antibody, kemudian aptamer dan lain sebagainya. Jadi untuk tipenya itu tidak hanya satu, melainkan berbagai macam. Ini contohnya adalah pada crash gene, biomarker crash gene,
dia bisa menilai diagnosis dari suatu penyakit dan prognosisnya dengan tipe bioreseptor DNA dan tipe transducernya berupa electrochemical. Nah, ini beberapa limit detection-nya. Ya, pasti suatu alat memiliki suatu keterbatasan. Nah, ini untuk limit of detection dari biomarker itu sendiri bermacam-macam, tergantung tipe transducernya, kemudian untuk mengevaluasi apa, dan tipe reseptornya juga seperti apa. Gitu. Nah, ini adalah referensi yang saya dapatkan untuk menyusun PowerPoint ini. Jadi, mungkin teman-teman nanti bisa untuk lebih lanjutnya bisa membaca di paper ini yang menjelaskan tentang aplikasi dari biomarker di bidang medis. Baik, itu ada banyak sekali, ini bisa kita eksplor dari sini. Mungkin ada lebihnya, saya mohon maaf. Saya kira presentasi saya cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih banyak Prof. Retna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.